rencana besar Erdogan membangun Turki Raya lewat Neo Ottoman. Dilansir dari Gelora.co, sejarah mencatat bahwa Turki dan Azerbaijan merupakan dua negara satu bangsa. Hal ini bukan saja menurut keyakinan orang-orang ultra nasionalis dan pan-Turki, tetapi juga diyakini oleh orang nomor satu di Turki, Presiden Recep Tayyip Erdogan, juga dan mitranya dari Azerbaijan, Ilham Aliyev. Erdogan mengejar kebijakan neo-Ottomanisme di Suriah bahkan dengan mengimbau Sunni Arab radikal untuk menggulingkan pemerintahan sekuler Presiden Bashar al-Assad. Dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab menarik dukungan mereka untuk militan Suriah, Turki tetap menjadi satu-satunya negara kawasan yang terus mendanai, mempersenjatai dan juga melatih kaum radikal Islam di negara itu. Neo-Ottomanisme sendiri adalah gerakan politik agama dengan seorang khalifah Turki sebagai pemimpin, sementara pan-Turkisme merupakan gerakan etno-linguistik, pergerakan politik yang menyatukan berbagai bangsa Turki menuju negara politik modern. Neo-Ottoman menginginkan sebuah kerajaan untuk menggantikan manifestasi politik negara bangsa tempat mereka tinggal. Dengan sinkretisme, pan-Turkisme, dan neo-Ottomanisme, Erdogan mengejar perluasan pengaruh Turki dan bahkan mungkin memperluas perbatasan Turki seperti dikutip dari GCT. Meskipun Erdogan mengklaim mendukung persatuan negara Suriah, ini tidak menghalangi dia untuk membuka bank Turki secara ilegal di Suriah Utara, menyebarkan lira Turki, mengibarkan bendera Turki di gedung-gedung pemerintahan Suriah, menggunakan kurikulum pendidikan Turki di sekolah-sekolah Suriah, atau meminta komandan tentara pembebasan Suriah berpose dengan peta Kekaisaran Ottoman. Neo-Ottomanisme adalah impian untuk membangun kembali Kekaisaran Ottoman, atau setidaknya memperluas pengaruh Turki atas bekas wilayah Kekaisaran Ottoman yang membentang dari Aljazair hingga Mesir dan turun ke Somalia, lalu dari Yaman hingga Suriah dan Irak, serta keseluruhan Anatolia dan Balkan dan sebagian besar garis pantai Laut Hitam termasuk Crimea. Namun pan-Turkisme adalah pembenaran Erdogan untuk memperluas pengaruh Turki di luar bekas perbatasan Kekaisaran Ottoman. Kekaisaran Ottoman tidak pernah secara langsung menguasai Azerbaijan dan juga Arsak yang lebih dikenal dengan Nagorno-Karabakh. Namun arah untuk menggenggam keduanya telah dirancang. Suku Azeri atau Azerbaijan sebenarnya memiliki nenek moyang yang sama dengan orang Turki, yaitu orang Turki Oghuz. Orang Turki Oghuz berimigrasi ke Asia Tengah dari pegunungan Altai di wilayah perbatasan Siberia, Mongolia, Xinjiang, dan Kazakhstan. Dari Asia Tengah mereka memulai imigrasi dan invasi baru ke Kaukasus dan juga Anatolia. Keberhasilan militer Azerbaijan yang didukung Turki dalam merebut sebagian besar wilayah Arsak dari kendali Armenia adalah impian Erdogan untuk menghubungkan Azerbaijan dengan eksklavnya di Nakhichevan ada menjadi nyata. Bagian dari perjanjian gencatan senjata adalah mengizinkan jalan yang menghubungkan dua wilayah Azerbaijan yang terpisah. Jalan ini akan dibangun melintasi provinsi Shunik, selatan Armenia. Penjaga perdamaian Rusia akan memastikan tidak ada lagi kekerasan yang meletus di wilayah Nagorno-Karabakh. Tetapi dengan tugas mereka yang hanya sampai 5 tahun di sana, tak ada yang tahu apa yang terjadi setelah penjaga perdamaian itu pergi. Dengan kondisi saat ini yang tidak memperhitungkan perkembangan potensial di masa depan, begitu pasukan penjaga perdamaian Rusia selesai bertugas, kemungkinan akan kembali terjadi konflik karena Turki dan Azerbaijan telah bersumpah untuk mengendalikan semua wilayah Arsak. Turki di bawah Erdogan juga menggaungkan satu bangsa, tiga negara yang terdiri dari Turki, Azerbaijan, dan Turki Siprus Utara. Selama pasukan penjaga perdamaian Rusia tetap berada di Arsak,
Sinkretisme Erdogan terhadap neo-Ottomanisme dan Panturkisme telah menjadi penghalang di Kaukasus. Meskipun pada akhirnya menjadi pembukaan jalan ke eksklave Nachikvean yang dipatroli Rusia, yang terjepit di antara Armenia, Iran. Sementara itu diberitakan sebelumnya, diam-diam Turki masih incar sistem rudal Patriot Amerika Serikat meski memiliki S-400 Rusia. Mengapa demikian? Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar menyatakan bahwa Ankara masih terbuka untuk membeli sistem rudal Patriot Amerika Serikat meskipun telah membeli S-400 Rusia. Akuisisi S-400 itu bukan preferensi tapi keharusan, bukan berarti kita terasing dari NATO. Jika kebutuhan seperti itu muncul dan jika kita diberikan jaminan terkait transfer teknologi, produksi bersama dan jadwal pengiriman, kita bisa membeli Patriot atau SAMS-T atau Surface to Air Missile Platform. Turki telah bekerja dengan sekutunya pada opsi alternatif dan akan melanjutkan upaya ini. Kami tidak dapat menerima pernyataan seperti kami siap untuk menjual, tetapi Kongres tidak mengizinkan pengiriman, kata Akar seperti dikutip dari NTV pada Jumat 23 Oktober 2020. Bicara lebih lanjut, menteri itu juga mengonfirmasi bahwa Turki telah melakukan tes sistem pertahanan rudal S-400 buatan Rusia di Sinop. Menurutnya, uji coba senjata itu bagian dari kontrak yang harus dijalankan. Setiap kontrak pembelian mendambakan tes. Ini adalah bagian dari program akuisisi. Ini murni kegiatan teknis, kata Hulusi Akar. Awal bulan ini, Turki mengeluarkan peringatan Navtek Internasional tentang latihan artileri di daerah kota Sinop, Laut Hitam dari 13 hingga 17 Oktober. Sebuah sumber pertahanan mengatakan kepada Sputnik bahwa Turki telah berhasil menguji sistem S-400. Moskow dan Ankara menandatangani perjanjian pinjaman untuk pengiriman sistem S-400 pada Desember 2017 lalu. Lalu pada 2019 Turki menerima beberapa baterai S-400 senilai 2, miliar US dollar Amerika. Kerjasama Turki dengan Rusia dalam masalah ini telah dikecam keras oleh NATO dan juga Amerika Serikat. Washington bersikeras S-400 tidak berkompatibel dengan sistem pertahanan udara NATO. Menanggapi kesepakatan Ankara dan juga Moskow tersebut, Amerika menangguhkan partisipasi Ankara dalam program jet tempur siluman F-35 pada Juli 2019 lalu dan berjanji untuk sepenuhnya mencoret Turki dari proyek F-35. Lalu bagaimana kelanjutan dari pembelian alutsista ini? Benarkah Turki akan membeli sistem rudal Patriot Amerika Serikat atau akan tetap bertahan dengan S-400 milik Rusia?